Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Febriansyah, mahasiswa Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Cipasung. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem pemesanan tiket. PO Budiman merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi darat, terutama bis. PO Budiman membutuhkan sebuah sistem tiket pemesanan untuk membantu proses pemesanan tiket bagi calon penumpang. Perangkat lunak yang dibuat dapat digunakan oleh calon penumpang untuk mencari rute bis atau berangkat sampai tujuan dan melakukan transaksi pemesanan tiket. Sedangkan dari sisi PO Budiman terdapat operator yang bertugas mengelola data transaksi pemesanan dan data pembayaran. Sistem ini bekerja sama dengan aplikasi pembayaran OVO dan GoPay untuk proses pembayaran yang dilakukan. Operator harus melakukan login terlebih dahulu untuk mendapat pengelola data pemesanan tiket dan data pembayaran. Pimpinan PT KAI juga dapat mengakses perangkat lunak ini untuk melihat laporan penjualan tiket. Ini adalah soal yang akan saya jelaskan. Yang pertama, tugasnya yaitu membuat konteks diagram. Pengertian dari konteks diagram tersendiri yaitu diagram konteks adalah diagram tingkat atas, yaitu diagram secara global atau keseluruhan dari sebuah sistem informasi yang menggambarkan aliran-aliran data atau menggambarkan proses dokumentasi data. Tujuannya untuk menjadi jembatan komunikasi dengan stakeholders, tidak untuk menjelaskan data flow kepada developer. Jadi bukan flow seperti flowchart, tapi ini yang menjadi jembatan komunikasi dengan stakeholders. Ini adalah tampilan konteks diagram di mana secara global. Contoh di sini, sistem informasi pemesanan tiket PO Budiman memberikan contoh calon penumpang memberikan data kepada sistem informasi PO Budiman berupa memesan tiket. Itu adalah sebuah inputan. Dan sistem informasi pemesanan PO Budiman memberikan data kepada calon penumpang, yaitu dengan info tiket. Nah, karena PT KAI adalah pimpinan, maka tidak memberikan inputan kepada sistem, tapi sistem memberikan data kepada pimpinan PT KAI, yaitu berupa data laporan. Ini hanya secara global saja, secara umum. Terus operator memberikan data kepada sistem, yaitu data tiket, dan sistem informasi memberikan data kepada operator info pembelian tiket. Selanjutnya juga untuk calon penumpang, dari segi pembayaran transaksi ini melakukan di tengah-tengah ada perantara, yaitu OVO dan GoPay. OVO dan GoPay juga memberikan data kepada sistem, yaitu laporan transaksi, dan sistem juga memberikan data juga kepada calon penumpang berupa kwitansi transaksi. Ini adalah konteks diagram. Selanjutnya yaitu DFD level 1 atau bisa disebut juga data flow diagram atau DFD adalah alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Ini adalah DFD level 1. Yang tadi yang konteks diagram sebenarnya ada juga yang menyebutkan itu adalah DFD level 0. Nah, ini bedanya dengan konteks diagram, bahwasanya kalau konteks diagram itu kan satu tadi sistemnya, maka kalau di sini dipecah menjadi 3, yaitu ada pemesanan tiket sistemnya, ada sistem pembuat laporan, ada sistem login. Bisa dilihat dari alurnya bahwa ketika penumpang memesan tiket, terus sistem pemesanan tiket memberikan transaksi, tabel transaksi kepada sistem pembuat laporan, dan pembuat laporan menerima data dari tabel pemesanan, dari operator memberikan
data kepada login, juga pimpinan memberikan data login untuk melihat laporan dari pemesanan tiket tersebut. Ini lebih terperinci dan sistemnya pun dibagi menjadi 3. Ini adalah DFD level 1. Di mana bisa kita lihat penumpang ya, alurnya di sini penumpang sama saja seperti tadi. Penumpang memberikan data yaitu kepada sistem pemesanan tiket berupa data pemesanan, dan sistem pemesanan tiket memberikan data kepada penumpang yaitu berupa tiketnya. Ini lebih terperinci. Terus seperti ketika penumpang login kepada aplikasi tersebut, penumpang memberikan data loginnya dan si sistem login tersebut memberikan data login. Jadi sudah registrasi lah seperti itu. Apalagi operator itu juga memberikan data login kepada sistem login. Terus login juga memberikan data login juga kepada operator agar menjadi sebuah laporan nantinya kepada pembuat laporan. Selanjutnya ada DFD level 2. Nah, DFD level 2 ini adalah DFD yang digunakan atau diperuntukkan dari soalnya yaitu laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini DFD level 2-nya seperti ini. Ketika operator operator memberikan data penjualan kepada sistem mengisi data pemesanan tiket, maka apa saja yang masuk kepada sistem menampilkan pesanan yaitu tabel pemesanan. Tabel pemesanan juga masuk ke laporan, nanti dari laporan masuk ke pimpinan, yaitu berupa data cetak laporan penjualan. Tabel pemesanan juga masuk ke dalam sistem mengisi data pemesanan. Terus tabel rute juga masuk ke mengisi data pemesanan. Nah, operator juga sama masuk ke sana. Nah, untuk setelah itu yaitu operator bisa menampilkan data-data pemesanan tersebut dan dijadikan laporan. Setelah menjadikan laporan tersebut dikelola oleh sistem laporan dan diberikan datanya kepada pimpinan. Ini adalah DFD level 2 tentang laporan penjualan. Selanjutnya ada IRD. IRD itu adalah Entity Relationship Diagram. Adalah suatu gambaran grafis yang mewakili logika database secara lengkap dan mendetail, di mana antara database membentuk entitas yang terhubung satu sama lain. Database di sini dapat disebut sebagai atribut dalam IRD. Apa sih perbedaan antara IRD dan DFD? Bila DFD tadi adalah gambaran alur data, suatu data dari satu sistem ke sistem lagi, atau ya biasanya DFD itu disebut dengan alur data ya, aliran data. Kalau IRD ini adalah hubungan antar tabel ya, atau hubungan antar database yang sudah database di dalamnya gitu. Jadi sangat beda sekali dengan DFD. Nah, ini adalah IRD dari PO Budiman. Jadi seperti ini. Ini bukan lagi data, tapi ini mah alur dari tabel. Misal penumpang itu mencari apa? Mencari rutenya. Di dalam tabel rute itu ada ID rute, nama rute, nomor HP. Di penumpang itu ada apa? ID penumpang, nama penumpang, nomor HP penumpang. Terus penumpang memesan apa? Memesan tiket. Ini semua adalah berbentuk tabel. Memesan tiket. Di tabel tiket itu ada apa saja? Ada ID tiket, tanggal pembelian, dan harga. Terus setelah itu penumpang juga melakukan apa setelah memesan tiket? Melakukan apa? Melakukan transaksi. Di tabel transaksi juga ada total bayar, jumlah tiket, jumlah bayar, tanggal transaksi, ID transaksi. Setelah membayar, tugas penumpang selesai. Selanjutnya yaitu tugas dari tabel operator, yaitu mengelola tiket yang sudah dipesan dan mengelola transaksi. Bila memang sudah memesan tiket dan sudah transaksi, maka
nantinya keluarannya yaitu penumpang akan mendapatkan info tiket yang sudah dipesan itu. Di operator apa saja tadi, ada ID operator, nomor HP, nama operator, alamatnya. Intinya IRD ini adalah alur dari tabel, alur dari entitas-entitas yang ada dalam database tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari slide yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan. Mohon dimaklumi karena saya juga sedang belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.